Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video mengenai siklus produksi PT Sumatera Tropical Spices. Saya Kairunisa dan rekan saya Marsyanda Aresta. Saya Meli Hikmayati. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Berikut adalah gambaran umum PT Sumatera Tropical Spices. Jenis usaha dari perusahaan ini yaitu pengelolaan kayu manis. Lokasi dari perusahaan ini terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendiri dari perusahaan ini yaitu MC Kormik NCO Incorporated dan Dani Prisma Mitra Group. Luas lahan dari perkebunan perusahaan ini yaitu 1.200 hektar. Mereka memproduksi 1.000 ton kayu manis kering per tahunnya. Terdapat beberapa produk dari kayu manis itu yaitu broken chips, stick, bubuk kayu manis, ekstrak kayu manis dalam kemasan. Dan pemasaran dari produk ini sudah sampai ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. PT STS ini merupakan salah satu perusahaan pengelolaan kayu manis terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan produk kayu manis berkualitas tinggi dengan mengutamakan aspek yang berkelanjutan. Selanjutnya itu tentang struktur PT Sumatera Tropical Spices. Untuk mencapai tujuannya, melaksanakan sistem organisasi berdasarkan sistem garis atau line, di mana tugas dan wewenang pemerintah tertuju pada satu komando, di mana dipimpin oleh seorang pimpinan yang dibantu oleh manajer dan supervisornya. Pada PT STS terdapat beberapa departemen, yaitu Departemen Produksi, Departemen Laboratorium, Departemen Perawatan, Departemen Pembelian, Departemen SDM, dan Departemen Keuangan. Itulah penjelasan tentang struktur oleh PT STS. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart tentang siklus produksi mengenai PT Sumatera Tropical. Dimulai dari pelanggan, start, lalu melakukan operasi manual yaitu pemesanan. Dari bagian pemasaran itu terdapat dokumen bukti pemesanan yang diinputkan ke pemesanan. Lalu dari bagian pelanggan itu dari pemesanan tadi menginputkan data atau dokumen pemesanan. Lalu lanjut ke bagian pemasaran yaitu operasi manual dengan cek ketersediaan kayu manisnya. Lalu lanjut ke bagian produksi, menginputkan data kayu manis, terdapat keputusan ada atau tidaknya. Kalau tidak, itu nanti yang pertama tidak itu kita melakukan operasi manual dengan membuat pengajuan, lalu menginputkan data pengajuan kayu manis, lalu lanjut ke bagian keuangannya, menginputkan data pengajuan kayu manis, lalu melakukan operasi manual hitung biaya. Dapat keputusan setuju, tidak, atau ya. Kalau tidak, nanti melakukan menginput data ditolak, lalu menginputkan data ditolak di bagian produksi. Sedangkan di bagian keuangannya ya, setuju, itu akan melakukan operasi manual yaitu membuat pengeluaran dana, lalu menginputkan data dana keluar, lalu di bagian direktur nanti menginputkan data dana keluar. Kalau di bagian produksi tadi terdapat keputusan iya, itu nanti menginputkan data pemesanan, lalu lanjut ke bagian pemasaran yaitu melakukan operasi manual yaitu hitung pesanan kayu manis, lalu lanjut ke bagian pelanggan menginputkan data total pemesanan, lalu melanjutkan proses
proses manualnya yaitu pembayaran, lalu melakukan menginputkan ke bagian pemasaran yaitu uang pembayaran, lalu melakukan operasi manual dengan buat invoice atau faktur. Terdapat faktur, lanjut nanti faktur ke pelanggan, nanti pelanggan dapat faktur gitu, itu finish, sampai ke finish. Sedangkan faktur di bagian pemasaran yaitu terdapat arsip pemesanan, lalu melakukan operasi manual, membuat laporan, lalu nanti menginputkan data laporan pemesanan ke direktur. Dari bagian keuangan yang data ditolak tadi, menginputkan data ditolak di bagian produksi, lalu melakukan di bagian pemasaran, menginputkan data ditolak, lalu finish. Bagi yang tidak jadi melakukan pemesanan kayu manis. Mungkin sekian flowchart. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram konteks siklus produksi PT Sumatera Tropical Spices. Pada diagram konteks ini ada 3 proses, yaitu ada pelanggan, admin, dan direktur pemasaran. Pelanggan mengirimkan arus data berupa username dan password, data pelanggan, data pemesanan, dan data konfirmasi pembayaran ke input aplikasi pemesanan kayu manis. Dari aplikasi ini akan mengirimkan arus data berupa informasi pemesanan ke admin. Admin akan memberikan arus data berupa username dan password, data kayu manis, data ongkos kirim, dan data pemesanan ke input aplikasi pemesanan kayu manis. Nantinya yang nantinya akan memberikan arus data berupa login pelanggan, bukti pemesanan, nomor pemesanan, informasi status pembayaran, dan informasi ongkos kirim ke pelanggan. Setelah itu, input aplikasi pemesanan kayu manis akan memberikan arus data berupa validasi dan informasi konfirmasi pembayaran ke admin dan mengirimkan arus data berupa laporan pemesanan dan laporan pelanggan ke direktur pemasaran. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.